Urutan pertama Avanza, yang kedua Xpander, yang ketiga R3. Makanya gue bakal bikin komparasi R3 Cruise dan Xpander Ultimate, mana yang paling value for money. Ada yang sempat komen ya, waduh mas kalau R3 Cruise di compare sama Xpander Ultimate pasti kebanting. Belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena beda harga 22 juta dan saya yakin ya, masing-masing tipe mobil itu punya market masing-masing. Saya bakal bikin komparasi, ngomong-ngomong beda harga. Ini harganya 302, ini sekitar 324. Jadi praktis cuma beda sekitar 22 jutaan. 22 jutaan itu kalau misalnya kalian beli ini di upgrade ya, dua-duanya dipakai buat upgrade lampu, terus jok kulit dan segala macam juga jadi bagus. Atau 22 juta dibeliin kerupuk atau es cendol banyak banget juga. Bercanda ya guys. Atau kalau misalnya dikonversi ke cicilan, mungkin beda cicilan sekitar 1 jutaan. Kan lumayan banget ya. Jadi gue bakal komparasi, tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya harga untuk kontak marketing, harga nanti saya taruh di deskripsi. Kalau enggak, pin komen. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa follow Instagram saya dan komen kalau pengen dibuatin video-video lainnya. Kunci seperti ini, tombol lock dan unlock. Tetap ada kunci manual juga. Yang bedain adalah R3 Cruise karena dia mild hybrid, dia ada aksen-aksen warna biru. Dari look dari tamak depan, teman-teman yang bisa sebutkan sendiri kalian lebih suka yang mana. Tapi keduanya sama-sama tidak ada fitur adas-adasan, itu nggak ada. Bahkan kalau teman-teman ngeh, antena aja masih short wall, sedangkan kalau si Xpander ini sudah shark fin. Tapi kayak misalkan perlampuan ini sudah dilengkapi dengan otomatis, tapi ada tapinya nih, lampunya masih halogen biasa, sayang proyektor halogen, fog lamp juga masih halogen biasa. Tapi kalau yang membedakan antara si R3 sama kayak misalkan yang tipe GX-nya atau sama SL7, ini lebih ke elegan-elegan dan ini ground clearance-nya lebih rendah. Lihat ya, jadi ada bumper-bumper depan kayak gini dan ini juga tidak disematkan apa-apa kayak misalkan kamera 360, itu juga belum ada. Terus kalau misalkan si Xpander Ultimate, nah di sini ini lebih tampilannya lebih futuristik, meskipun ganteng itu selera, ya saya kembalikan kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua. Sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sudah facelift-nya, lampu fog lamp masih halogen biasa, tapi kayak lampunya di sini sudah proyektor LED. Jadi kalian lebih pilih yang mana kalau dari tamak depan? Boleh komen di kolom komentar. Nah, teman-teman paling yang kalian harus konsen, ada beberapa teman-teman tuh juga yang memang cari mobil itu yang metriknya masih konvensional. Nah, mungkin kalian bisa lari ke sini. Nah, dengan kode mesin K15B, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm, cukup mumpuni lah. Dan kalau metriknya masih konvensional tuh kan kayak misalkan lebih banyak yang bilang kuat nanjak, terus juga nggak terlalu lemot pada saat nanjak. Gua katanya kayak gitu. Bener nggak sih? Kalian sudah pakai R3 Cruise, boleh sharing-sharing. Air intake-nya cukup tinggi teman-teman, tuh cukup tinggi. Ya kalian baru bisa ngerasain. Ini sama-sama pakai roda depan juga, sudah dapat roda mesin. Nah kalau si Matic-nya Xpander, dia sudah CVT dan tenaganya tuh 105, torsinya sekitar 141 Nm. Air intake-nya memang lebih tinggi teman-teman, tuh setinggi ini. Jadi makanya kalau misalkan kalau kita ngomongin mobil ya, saya selalu sarankan untuk teman-teman nggak usah percaya si A, si B, si C, tapi kalian datang lihat ini dan kalau memang diperlukan harus test drive. Itu biar bisa ngerasain sensasi berkendara seperti apa. Sudah dapat peredam mesin juga ngomong ya. Harus mengukur garasi ya. Panjang ini 4395, sedangkan kalau si Xpander itu 4595. Praktis ini lebih panjang sekitar 20 cm. Dan kalau kita ngomongin velg yang dipakai itu machining silver dan ini warnanya tuh agak abu-abu, ringnya 15. Depan tuh cakram, belakang masih tromol biasa. Terus di sini ada kayak set skirt. Jadi ini lebih banyak desain-desain yang bikin elegan. Nah, kalau di Xpander itu ringnya yang dipakai adalah ring 17, machining silver dan hitam, cakram, belakang masih tromol biasa, ada set skirt juga seperti ini dan ini ditambahkan kamera 360. Tapi yang menarik adalah ini ada fungsi spesial nih pada saat ini dikunci. Itu keempat pintu lainnya. Nih. Kita buka ya. Spendnya nggak ngebuka. Ini masih terkunci, jadi punya fitur unik yang di Xpander nggak bisa. Pada saat dikunci cuma dia nutup ya, pada saat dibuka dia ikut ngebuka, jadi ini punya nilai plus juga. Aduh, jadi bingung kan. Handle sama-sama sudah dilapis ornamen krom-kroman, ada ornamen krom juga, ini nggak ada. Talang air udah dikasih, ini masih polos, tapi kaca-kaca makin cantik juga, sama-sama keduanya ya. Ini juga dikasih sampai belakang, ini juga sampai belakang, dan ini dibikin two tone color. Roof rail keduanya sama-sama nggak ada.
Tapi saya mau kasih lihat ini teman-teman, meteran tuh, saya bawa meteran ya. Ini jarak paling luar ya, side skirtnya ini 20 cm. Tapi di bagian dalam itu kemungkinan itu ada yang titik lebih rendah. Karena sebenarnya ini R3 itu sekitar 180 mili atau 18 cm. Karena di bagian dalam itu masih ada titik lebih rendah. Sedangkan kalau si expander, tuh bagian side skirtnya ini lebih tinggi. Ya kan? Nah, plus minus nih. Tapi sama-sama keduanya belum dilengkapi dengan tire pressure monitoring. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri, expander juga letaknya sebelah kiri juga. Silahkan memilih. Expander lebarnya 1750, tingginya 1750, antena shark fin, spoiler, head mount stop lamp, defogger, lampunya T-shape, ada emblem ultimate, expander, parking sensor. Di sini bumpernya tuh perpaduan warnanya, ini sebenarnya tuh bahan-bahan kayak kulit jeruk gitu loh, warnanya grey, tapi ban serepnya tuh belum sama persis dengan keempat ban lainnya. Dan lagi-lagi dia nggak punya fungsi spesial kayak R3 ya. Kalau R3 itu kan pada saat dibuka keempat pintu lainnya masih terkunci, ini nggak sama sih. Tapi untuk kayak baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini, dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga kayak gini, ada 3 sih kayak gini. Tapi seneng sih kalau dibikin rata kayak gini tuh enak. Jadi pada saat kalian butuh bagasi lebih, itu jadi lebih luas teman-teman. Nah ini kalau fungsinya dibalikin lagi tuh kayak gini tuh. Nah, ini bisa dibikin paling rebah kayak gini. Nah, look saya tempat belakang kayak gini. Sedangkan kalau si R3 Cruise-nya itu lebarnya 1735, tingginya 1690. Ada roof rail juga, defogger ada. Serupa tapi nggak sih sama XL7 ya. Tapi plusnya dia ban serepnya sama persis dengan keempat ban lainnya. Jadi nggak perlu, mungkin kalau kalian males ganti gitu ya, lagi bannya bocor, mungkin kapan-kapan bisa. Kalau si expander kan nggak bisa, harus segera diganti. Ada emblem R3, hybrid, parking sensor, dan di sini banyak banget ya body kit dari depan, side skirt, bumper, belakang seperti ini. Jadi ini lebih banyak pernak-pernik gitu loh, lebih banyak aksesoris. Tapi kalau kalian misalkan pengen lebih yang polosan, kalian bisa lari ke R3 yang GX-nya. Nah, yang unik ini yang tadi saya cerita pada saat ini dibuka nih teman-teman. Kalian rasain, ini kan dibuka ya. Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Tuh. Ini yang nggak dimiliki sama si expander. Jadi kalau misalnya kalian nongkrong atau masukin barang habis belanja di pasar, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke empat pintu lainnya. Ini juga sama, bisa dilipat rata kayak gini. Tuh. Tapi plusnya lagi di sini, ini tuh bisa dilipat satu doang, atau dibuka satu doang, atau dua-duanya. Di sini ada lapisan yang anti airnya kayak gini. Ya ini lebih oke. Tapi sama-sama keduanya di sini ada tempat dongkrak. Jadi lebih rapi. Nah kalau dibalikin jadi kayak gini juga nih teman-teman. Ini paling tegaknya, ini paling rebahnya. Jadi katanya dengar R3 itu adalah pionir yang ngebikin interior atau baris ketiga bisa lipat rata dan ada bagasi kayak gini. Sekarang ditiru sama Avanza loh. Untuk Bapak Ibu, ini adalah mobil yang barusan kita review dengan Mas Teguh. Dengan OTR 302 jutaan, Bapak Ibu bisa milikin R3 Cruise ini dengan DP 15 juta atau angsuran di angka 5,5 jutaan. Untuk promo di Suzuki Pusat Pulau Gadung, Bapak Ibu bisa dapatkan bunga 0% atau cash bertahap. Nah, untuk tenor kita panjang sampai dengan 8 tahun. Dan jika Bapak Ibu ingin tuker tambah dari mobil lamanya ke mobil baru, di Suzuki Pusat Pulau Gadung terima semua all brand. Dan plusnya Bapak Ibu masih bisa pakai unit lamanya sampai dengan mobil barunya itu turun. Plusnya Bapak Ibu masih bisa dapat cashback sekitar 4 juta untuk mobil lamanya. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive dengan saya Edwin di Suzuki Pusat Pulau Gadung, Bapak Ibu bisa janjian dengan saya di kantor atau saya datang ke rumah Bapak Ibu semua. Dan untuk test drive di Suzuki Pusat Pulau Gadung ada XL7, R3 Cruise, Grand Vitara, Espresso, Baleno, hingga Jimny. Ya, jika Bapak Ibu ingin melakukan servis, asuransi, atau pemesanan unit, Bapak Ibu bisa hubungin saya di 0858 9246 0761 atau janjian dengan saya di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Terima kasih. Kalau si expander setirnya bisa tilt teleskopik, ini cuma tilt doang, ya kan? Tapi kayak setirnya udah kulit, ada stitching warna merah, cruise control juga sudah ada, ini mode. Dan juga kalau expander tuh bentuknya di sini tuh sampah-sampah semua, termasuk door trim. Ini bentuknya tuh kayak motif-motif karbon kayak, ya kan, tuh glossy-glossy kayak gini. Sayangnya juga saya harus menceritakan kalau si Suzuki ini belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Jadi nggak, dia pada saat kayak jalan kenceng tuh nggak auto lock. Jadi kalian harus lock kayak dari sini. Expander dia punya gitu loh. Harus gue ceritain jarak kepala
cukup lapang nggak ya? Dan di sini pada saat duduk saya merasa ini lebih compact. Tapi kalau misalkan si Expander itu kan memang berasa pilarnya gede banget kan, tapi dia spionnya dimundurin. Tapi di sini lebih compact. Cuman kayak misalnya talang air ini, nanti kalian tanya sama marketingnya apakah dikasih apa enggak. Menurut gue talang air ini malah menambah blocking gitu loh, malah menambah blind spot sih menurut gue kayak gitu sih. Airbag sama-sama keduanya ada 2, dan di sini sun visor juga sama-sama nggak ada lampu, yang ada kaca cuma sebelah sini, lampu juga nggak ada sama sekali. Spion dalam ini malah nggak ada kayak di NN. Kalau si Expander kan masih ada, lampu internal masih sama-sama halogen semua. Dan di sini kayak misalnya ada tempat cup holder, ada blower AC, konsol ini malah sama sekali nggak ada, rem tangan ini masih manual, sedangkan kalau Expander sudah ada tipe brake dan auto hold. Tapi maticnya bedanya adalah kalau si R3 ini ada PRND 2L, Expander itu dari D langsung ke L, tapi sama-sama kayak ada fitur overdrive sebelah sini. Gimana teman-teman? Jadi kalian pilih yang mana kira-kira dari sebelah sini? Kalau dibanding sama R3, nilai plusnya adalah ini sudah bisa Android Auto meskipun masih pakai kabel ya. Kalau si R3 itu kan Carbide Link doang. Jadi beda. Kalau ini benar-benar cuma bedanya kalau Carbide Link itu bisa nonton YouTube, ini nggak bisa nonton YouTube. Ini benar-benar pakai cuman kayak dengerin Spotify atau lihat maps kayak gini. Terus yang saya suka untuk si Expander ini, dia warna interior hitam, ada pilihan. Kalian mau pilih warna beige atau hitam, ada. Terus lain-lain seperti kayak ruang kabin ini berasa lebih lega. Cuman minusnya saya harus ceritain, ini adjusternya tuh agak muter-muter, kayak agak kurang nyaman sih. Kayak gitu. Sun visornya sini nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri aja. Terus lampunya masih halogen biasa. Tapi ruang kabin menurut gue cukup lega sih di sebelah sini. Dan kalau kita ngomongin beberapa tampilan dari sini, ini memang lebih elegan. Kayak misalkan di sini sudah dashboardnya sudah dibikin subtouch. Jadi gimana teman-teman kalau suruh milih nih, wajar nggak harganya berbeda lebih mahal dibandingin sama si R3? Nah, di sini tampilnya sama persis juga sama SL7. Di sini ada, coba lihat Bluetooth musik, USB video, pengaturan semua. Dan di sini ada untuk Carbide Link, pengaturan, terus radio, equalizer. Ini lebih sederhana, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Carbide Link yang tadi saya cerita. Nah, ini Carbide Link berbeda sama Android Auto. Jadi kalau Carbide Link ini hanya mirroring tampilan di sini. Sedangkan kalau Expander dia punya Android Auto. Apple CarPlay sih saya belum pernah coba sih, tapi ini namanya mirroring, ini nggak bisa dikontrol dari sini. Sedangkan kalau Android Auto itu bisa buat nonton, bukan buat nonton ya, lihat maps ataupun dengar Spotify. Ya kayak gitu aja. Dan mungkin teman-teman mau lihat untuk kamera mundurnya, nggak lebih bagus juga dibandingin sama Expander sih kualitasnya. Kenapa ya nggak bisa dibikin sebagus-bagus kayak mobil-mobil Cina pada umumnya? Mungkin Suzuki kalau nonton video ini maupun dari pihak Mitsubishi boleh ya di-improve untuk next ke depannya. Nah, ini head unitnya kayak gini. Ini udah connect sama Android Auto, jadi kalian tuh bisa lihat maps atau kayak misalkan dengerin musik kayak gitu. Tampilannya, menunya juga cukup banyak gitu temen tuh. Ya kan, menunya cukup banyak, ada WA juga, bahkan bisa kayak Zoom meeting ya kalau nggak salah ya. Kok zoomnya nggak muncul ya? Nah, ini balik ke menu Mitsubishi-nya. Nah, di sini menunya cukup banyak nih. Ada USB, iPod, telepon, terus AV off. Terus ini ada untuk shortcut kamera mundurnya nih. Tuh. Ya kan tuh. Bisa dibikin kayak 360. Memang nggak sebagus kayak brand-brand yang zaman now. Mungkin bisa didengar sama Mitsubishi kalau nonton video ini ya. Ini harusnya bisa, resolusinya bisa dibikin lebih bagus lagi. Please lah, udah tahun 2024 ya. Ini ada Link, tapi ini udah cukup lah Android Auto. Ini untuk menu radio, ada jam digital juga. Ini untuk kayak menu settingan. Jadi kayak sistem, konektivitas sama audio. Tuh, semuanya kayak gini. Simpel aja sih. Ini lebih simpel, tapi kayak fitur esensial dia sudah dikasih di sini. AC-nya ini lebih plus karena sudah dilengkapi dengan AC automatic dan ada termasuk defogger depan. Modenya juga cukup lengkap nih, atas bawah sama. Berarti plusnya adalah ini sudah dilengkapi dengan AC auto dan front defogger. Menurut gua front defogger itu lebih berguna dibandingin defogger belakang. Saya suka sih ini buat gue yang nggak sabaran. Ini untuk hazard, dan di sini belum dilengkapi dengan wireless charger seperti Expander, tapi di sini dilengkapi dengan port outlet 12 volt. Ini untuk USB dan ada tempat cup holder buat naruh minuman tetap dingin. Maticnya yang tadi saya sempat cerita PRND 2L, sedangkan Expander dari D langsung L. Tapi saya nggak berani bilang kalau R3 ini kelemahan rem tangannya manual. Ada beberapa orang yang lebih suka ini. Sedangkan kalau Expander dia punya electric parking brake dan auto hold. AC-nya memang belum otomatis, tapi sini sudah dikasih max cool, langsung blower gede gitu, ya kan? Oke, terus ini mode mau atas bawah, atas doang, bawah doang. Defogger depan dia belum ada guys. Nah, ini untuk sirkulasi udara dalam, dan ini ada wireless charger. Dari sini ada power outlet.
untuk port USB sama untuk kayak connect untuk Android Auto-nya. Ini tuh buat ngecas gitu loh. Dan ini untuk wireless chargernya sudah support asalkan handphone kalian sudah support ya. Nah, salah satu kelebihan Xpander ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake, auto hold, terus ini ada tempat cup holder, ada untuk konsolnya di sini sudah dikasih soft juga. Cuma warnanya unik sih karena dia di sini perpadu nih. Ini warna coklat, terus dashboardnya coklat, tapi joknya sini warna hitam. Tapi kalau teman-teman nggak suka warna hitam, kalian bisa pilih warna beige-nya. Tapi kalau warna hitam kelebihannya adalah lebih nggak gampang kotor dan kelihatan lebih sporty sih. Setirnya di sini flat bottom bagian bawah, ada untuk tombol cruise control. Ini untuk volume, mode-mode untuk head unitnya, di sini untuk mute, ini untuk angkat telepon. Lampunya sudah otomatis, letak engine start. Di sini ada tombol-tombol idling stop, matiin park sensor, matiin traction control, dan matiin DRL. Itu dari sini nih teman-teman. Nah, yang unik di sini baik untuk indikator BBM maupun indikator suhu itu masih pakai jarum-jarum ya. Jadi masih rada jadul gitu ya. Tapi kecepatannya di sini maksimum sampai 220 sedangkan Xpander sampai 200 doang. Wah, berarti ini lebih cepet dong ya. Ada nggak kalian pernah memacu sampai segitu? Coba kalian komen. Ini ada indikator untuk MID-nya tuh cukup lengkap. Ini ada jam, ada motion from, ada torsi. Kalau misalnya itu tuh ada indikatornya, akselerasinya ada. Terus ini untuk kinerja dari si baterai hybridnya ada indikatornya semua. Ada suhu sama jam digital semua teman-teman. Ya, gue pernah pakai ini 1:15. Kalau misalkan Xpander nggak tahu berapa, coba kalian komen yang pakai Xpander. Nah, setirnya di sini sudah tilt teleskopik, jadi lebih unggul jika dibandingin sama R3 maupun dibandingin sama XL7 ya. Ini mirip sama punya X-Force, sudah kulit juga. Terus ini kayak vaporated atau kayak kulit jeruk gitu. Ini pengaturan kayak volume, ini untuk angkat telepon dan segala macam, voice command. Ini sudah cruise control, pengaturan ini untuk naikin turunin, untuk cancel kayak gini sih. Ada logo Mitsubishi-nya, airbag-nya ada 2 sama-sama. Kalau misalkan kita ngomongin ini, lampu ini masih belum automatic, masih manual, wiper juga sama. Meter clusternya di sini kecepatannya sih maksimum 200 ya, berarti maksimum 200 ya. Terus kayak ada informasi trip A, trip B, ya kan, ada eco juga, indikator eco, average BBM-nya, average ini belum di reset ya teman-teman ya, tapi harus di reset dulu. Terus ada indikator BBM, suhu, cuma meter clusternya di sini tuh berpadu antara analog sama digital MID di sebelah tengah aja. Nah di sini indikator BBM-nya dia sudah digital, sedangkan kalau R3 itu masih jarum-jarum teman-teman, jadi masih terlihat jadul gitu ya. Bukaan pintunya hampir 112 cm ya, jadi menandakan apa, mobil ini tuh sangat cocok buat mobil keluarga, lapang banget. Saya mau reminder juga, ini juga ada celok, jadi kalau dipencet ke dalam itu anak-anak atau terutama penumpang nggak bisa buka dari dalam ya, biar kalian tahu. Dan pada saat duduk di sini dengan wheelbase 2740 menurut saya cukup lapang. Blower AC tetap ada, hand grip tetap ada. Headrest cuma ada 2, safety belt bedanya lagi kalau Xpander ada dari atas, ini cuma dari samping aja. Tapi kayak Isofix dia ada. Tapi saya mau kasih lihat buat teman-teman kalau misalnya duduk di baris ketiganya gimana. Nih, ini agak majuin ke depan. Tuh. Kalau Xpander kan dilipat dan ke depan kayak gitu kan. Nah, pada saat duduk di sini teman-teman harus lihat. Ini duduk paling rebah, jarak kepala ini masih ada sekitar 5 ruas jari, ada tempat cup holder, power outlet tidak ada. Power outlet cuma ada 1 dan 2 doang. Beda lagi sama XL7, dia sampai baris ketiga. Nah, kalau Xpander ada power outletnya guys. Jadi plus minus kedua mobil ini, saya pengen banget teman-teman tuh sharing dengan beda harga 22 juta, kalian tuh bakalan lebih milih R3 Cruise atau Xpander. Komen ya. Kalau Xpander bukan pintunya hampir 107 sih. Jadi ini nggak selebar R3 maupun nggak selebar si XL7. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah nonton review gue yang Xpander Ultimate versus XL7 itu sebenarnya bukan komparasi yang tepat. Sebenarnya memang cocoknya dikomparasi sama si R3 memang. Keduanya sama-sama, headrest cuma ada 2 ya kan. Terus di sini untuk si Xpander dia ada armrest, ada cup holder, safety belt dari atas, ada Isofix juga. Terus ada blower AC. Terus kalau untuk masuk ke baris ketiga, tuh ini bisa dilipat ke depan, sedangkan R3 itu cuma didorong gitu. Nah, kalau jarak kepala ya teman-teman yang bisa simpulkan sendiri kira-kira lebih lapang yang mana. Makanya saya senang banget kalau teman-teman yang sudah pakai R3 maupun sudah pakai Xpander Cross saling sharing gitu loh. Pakainya sudah berapa lama, irit apa enggak, kuat nanjak apa enggak, itu bolehlah sharing-sharing di kolom komentar. Cup holder, power outlet juga.
dengerin suara dari luar dulu ya. Ini memang lagi tempat yang sepi sih guys. Kita tes speakernya. Kalau menurut saya memang speakernya bagusan si Xpander, tapi wajar. Karena tadi saya bilang ya, beda harga sekitar 22 jutaan. Kalian bisa pakai misalkan buat tambah peredam, bisa ganti jok kulit, ganti lampu. Ya, lebih dari cukup sih, wajar. Tapi untuk segini sesuai sama harganya saya bilang. Kita coba dengerin kabinnya ya. Kabinnya cukup kedap. Lagunya kita dengerin. Seperti yang teman-teman lihat, kalian bisa atur equalizernya, kalian mau cari keseimbangannya di mana, bahkan ada zona tunggal, jadi atau zona 2 ya. Jadi kalian bisa pilih depan dengerin radio, belakang dengerin Bluetooth misalnya seperti itu ya. Tapi overall menurut gue cukup kedap, wajar lah ya. Harga lebih mahal segitu, tapi ini lebih bagus ya, wajar banget. Ya, setuju ya. Jadi kalau kalian misalkan mau cari mobil tuh, menurut gue wajib banget untuk kayak tes-tes speaker kayak gini. Dah, udah di dalam si R3 hybridnya. Rem tangannya masih krek ya, kita lepas dulu. Nggak kayak si Xpander. Kalau Xpander kan bisa pencet doang, udah. Dan mungkin teman-teman ngeh nggak apa? Kalau di Xpander itu berasa lebih terang. Kacanya nggak tahu berasa lebih gede atau gimana. Teman-teman yang bisa simpulkan sendiri. Nah, di sini posisi duduknya lebih pendek. Jujur kalau lebih pendek itu menurut gue MPV memang harus lebih pendek. Kalau lebih tinggi itu lebih cocok kayak SUV. Karena udah pasti kalau lebih pendek itu lebih stabil. Menurut gue ini masih ada jedanya. Lebih responsif si Xpander kayaknya sih. Tuh, ini masih ada kayak hentakannya gitu loh. Masih ada kayak jeda. Tapi nggak tahu kenapa gue berasa mobil ini, si R3 ini tuh berasa lebih compact jika dibanding sama si Xpander Ultimate-nya sih. Posisi tidurnya, feeling gue tuh gimana? Kok ini berasa lebih empuk ya? Berasa lebih empuk. Oke, agak jauhan dikit ya. Lebih empuk guys. Atau feeling gue ya? Tuh, oh iya lebih empuk. Xpander tadi berasa kayak lebih keras. Tapi kalau kalian misalnya cari lebih luas ya bisa geser ke situ. Ini jarak kepalanya kalian teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada posisi tidur, coba kita tabrak. Itu masih ada sisi empuknya. Radius putar sama-sama sih, karena wheelbase-nya kan mirip-mirip. Si R3 ini 2740. Xpander itu 2775. Tuh. Bisa sekali putar. Ini di jalan yang lebarnya berapa nih? 8 meter atau 10 meter nih. Aduh, gue jadi bingung nih. Tinggal balik lagi ke budget karena saya kasih bocoran ya. Diskon R3 ini lebih gede. Xpander itu saya akuin mobilnya udah harganya mahal, diskonnya kecil. Tapi kenapa? Karena memang balik lagi ke daya beli atau permintaan teman-teman sih. Resale value-nya juga dia bagus. Jadi wajar harga segitu. Diskonnya juga segitu, jual balik juga segitu. Jadi plus minus. Nah ini memang secara totally memang dua-dua. Tapi sebenarnya kalau misalnya setelah dipotong-potong diskon, selisih bisa lebih daripada itu. Nanti kalau misalnya kalian nanya diskon, bisa langsung sama kontak marketing. Saya taruh di pin komen kalau nggak deskripsi.
Ya sekarang kita test drive babak pembuktian apakah lebih nyaman Xpander apa enggak. Ini posisi rem tangan masih nyala pada saat kita pindah D. Oh ya, dia belum auto release, harus dilepas dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini berasa aja untuk di setirnya, posisi duduknya aja masih sama-sama dengan kayak mobil ras gue. Tapi ternyata visibilitas ini cukup kebantu ya, karena spionnya tuh agak mundur, teman-teman. Nggak buk-buk banget ternyata, keras. Tapi berasa ini lapang banget. Teman-teman ngeh juga nggak? Jadi di video saya ini, jarak pandang saya itu lebih terang, bener ya. Ini kayak berasa mungkin kacanya lebih gede, ini juga lebih gede, itu pengaruh ternyata. Oh ya, ngomong-ngomong, ini putarannya, radius putarnya sekitar 5,2 meter. Sedangkan kalau misalnya si R3 itu 5,2 meter juga. Baru beda tuh di XL7 tuh 5,1 teman-teman. Ini feelsnya, maticnya cukup halus kok ternyata. Ini ada speed bump lagi. Oke, akselerasinya juga cukup oke. Jadi maticnya berasa halus banget teman-teman ya. Kemarin beberapa kali gue sempat coba untuk mobil-mobil listrik yang dari China itu, remnya kan setahu gue itu nggak pakai kayak minyak remnya, itu ngagetin. Ini smooth. Yang gue suka dari kayak mobil-mobil bensin tuh kayak gitu. Remnya tuh smooth. Dan yang paling penting tuh tau nggak apa? Kalau kalian naik Xpander itu kadang-kadang tuh orang tuh suka ngeliatin gitu. Kenapa ya? Tapi ternyata gue pribadi lama-lama ya ngelihat R3, ngelihat XL7 itu juga cakep-cakep aja. Jadi balik lagi soal selera kalau soal modelnya. Tapi kalau dinaikinnya, CVT ini cukup oke. Ngelewatin polisi itu juga cukup nyaman. Dan yang saya suka mungkin dari Xpander ini adalah posisi duduknya tuh kayak berasa tinggi gitu loh. Nyaman sih. Nah, Mas Edwin. Siap, Mas Teguh. Kita simpulin ya, kucing ini lebih memilih R3 atau si Xpander ya. Betul. Dari tadi ikutan syuting nih. Mas, kasih alasan kenapa harus lebih memilih R3 Cruise jika dibandingin sama Xpander. Oke, realistis aja nih ya Mas ya. Selisihnya kan 24 jutaan up. Itu bisa dibeliin es cendol CRW sih. Es cendol guys. Oh, iya. Ya bisa buat modif gitu kan biar biar lebih ganteng. Itu relatif sih, bisa dijadikan apa aja. Iya, selera ya. Itu balik lagi soal selera. Kalau kita ngomongin ganteng, model, itu soal selera kita susah ngomong. Tapi paling yang kita omongin tuh adalah kayak fitur-fitur dan segala macam. Jadi kurang lebih gini, tadi saya sudah sempat muter-muter sebentar. Jadi kalau kayak misalkan R3 sama si Xpander ini memang cenderung lebih gede ya. Dia lebih luas banget. Tapi jujur parkirannya juga mikir-mikir. Kalau ini lebih kompak sih. Sama juga dengan si XL7 itu lebih kompak. Jadi balik lagi soal kebutuhan teman-teman, pesan gue cuma satu ya. Kalau cari mobil tuh harus apa sih Mas sebenarnya? Wajib test drive Mas. Test drive, sini kita ada test drive R3 Cruise, GX, XL7, Jimny, Vitara sampai Espresso. Ya, balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Yang penting kalau beli mobil itu sesuai dengan budget, sesuai dengan hati suka apa enggak seleranya. Betul. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung ya kan. Betul. Test drive itu tadi. Dan kalau misalnya teman-teman sudah pakai R3 Cruise, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar, atau sudah pakai Xpander, gimana pemakaiannya, puas apa enggak ya. Betul. Pesan gue cuma satu, yaitu tadi test drive. Dan kalau misalnya mau nanya harga, apalagi sekarang lagi rame pajak option ya. Betul Mas Teguh. Itu nanti kalian bisa tektokan sama Mas Edwin. Mas, itu pajak option tuh untuk KTP mana aja. Betul. Nanti kena atau enggak Mas Edwin gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.